Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Datu Pandan. Kali ini saya akan membahas tema tentang batu akik pandan. Selanjutnya, mengapa kontennya tentang batu akik pandan? Karena saya sedikit memiliki pengetahuan dari pengalaman saya menjadi pernah di pengurus pecinta batu akik pandan, kemudian pernah juga ditunjuk menjadi juri dari tahun 2015 sampai 2020. Pertama menjadi juri waktu itu diajak oleh Papi Yani, salah satu katakanlah saya bilang maestronya di Pandan. Waktu itu yang saya ingat kontes di Kopaja, Komunitas Pandan Jakarta. Dan terakhir di acaranya Cipok, Citayam Depok, saya lupa sekitar bulan Agustus atau Juli tahun 2020. Pengalaman yang lain, ya saya juga jadi pedagang batu akik pandan secara online, kemudian jadi pedagang ketika ada bazar-bazar, pernah juga di kaki lima jualan batu akik pandan. Selain itu, saya juga sedikit pengalaman dalam merawat batu akik pandan. Nah, itu juga dapatnya dari teman-teman di komunitas tuh. Harapan saya adalah ketika membuat konten YouTube tentang batu akik pandan ini semakin banyak dikenal oleh masyarakat luas. Dibandingkan dengan menggunakan media Facebook, dibandingkan dengan menggunakan media Instagram, media YouTube ini memang lagi in, katakan seperti itu. Saya berharap semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang bisa, semakin banyak yang menjadi pecinta pandan, semakin banyak yang paham tentang batu akik pandan, sehingga semakin banyak orang-orang yang menggunakan batu akik pandan dan mencintai batu akik pandan. Media YouTube ini juga menembus batas wilayah, menembus batas negara bahkan, sehingga sebenarnya saya berharap pecinta pandan bukan hanya ada di lingkungan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Walaupun sudah ada mungkin di Bali, ada 1-2, kemudian di Sumatera, tapi saya berharap ketika ada konten YouTube tentang batu akik pandan dan ilmu tentang batu akik pandan semakin banyak diketahui orang, saya berharap pecinta batu akik pandan bukan hanya banyak di daerah Jabodetabek, tapi juga banyak di daerah Jawa Timur, di daerah Sumatera, di daerah katakanlah Ambon, Manado, bahkan di seluruh wilayah Indonesia. Satu yang jadi bahagia buat saya adalah komen-komen di YouTube. Komen-komen di YouTube tentang batu akik pandan tidak didominasi oleh ada juga dari teman-teman yang berasal dari Manado, katakan seperti itu, dari Jawa Timur, dari Sumatera. Itu yang membuat saya semakin bersemangat, itu yang membuat saya semakin senang ketika membuat konten tentang batu akik pandan. Ketika saya membuat konten tentang batu akik pandan, ini sekaligus cara saya untuk belajar juga tentang batu akik pandan. Saya mulai baca lagi, saya mulai cari sumber, saya mulai bertanya-tanya. Di samping itu, ini mengasah kemampuan saya untuk menulis. Jadi biasa ketika saya membuat konten, saya menulis dulu, kemudian saya menulis skripnya, saya menulis tentang rancangan apa yang akan saya sampaikan. Jadi ini akan melatih saya menulis. Kemudian melatih saya untuk ini juga melatih saya untuk memaparkan atau mengeluarkan ide-ide yang ada pada saya. Jadi saya memiliki ide tentang tema tertentu di batu akik pandan, ya saya sampaikan. Ini mengasah kemampuan saya untuk berbicara di depan umum, berbicara di depan publik secara tertata. Kesimpulannya adalah ini merupakan sarana belajar saya juga. Belajar tentang batu akik pandan, belajar menulis, belajar berbicara,
belajar untuk mengembangkan diri, belajar untuk membuat foto yang baik tentang batu, belajar tentang membuat video yang baik, belajar tentang membuat editing yang baik. Intinya justru ketika saya membuat YouTube tentang batu akik pandan, ini akan balik ke diri saya sendiri dan akan berguna buat teman-teman semua. Dan keuntungan ketika saya membuat postingan, membuat konten YouTube tentang batu akik pandan adalah saya mulai memfilekan foto-foto tentang batu akik pandan yang dulu mungkin selesai saya foto, saya delete, selesai saya foto, saya simpan, kemudian hilang. Sekarang saya simpan tuh di dalam komputer saya file-file tentang batu akik pandan. Saya mulai filing dengan lumayan bagus. Gambar-gambar tentang batu pandan nanas, pandan merah, pandan lawas, semu lumut, lumut lawas. Kemudian saya filekan tentang acara-acara di batu akik pandan seperti milad atau kontes komunitas pandan tertentu. Kemudian saya mulai cari-cari file tentang miladnya pandan lover, lebarannya pandan lover, itu saya filing gitu. Dan ini salah satu katakanlah berkah ketika saya membuat konten tentang batu akik pandan. Dengan konten YouTube ini saya juga berharap teman-teman bisa mendapatkan ilmu tentang batu akik pandan secara terbuka. Saya ingat banget ketika saya belajar tentang batu pertama kalinya, ketika saya senang batu pada pertama kalinya, ya banyak juga saya kena tipu, ibaratnya seperti itu. Dari mulai saya suka batu Garut, saya beli batu Garut, ternyata bukan Garut, dapatnya malah batu, saya bilang batu apa itu, kayak plastik seperti itu. Kemudian saya ketika membeli bacan, saya juga pernah dibohongin juga, bilangnya ini iketan perak, nggak taunya iketan alloy yang dikrum perak. Nah, saya berharap dengan adanya konten YouTube tentang batu akik pandan, teman-teman semua dapat pengetahuan, minimal pengetahuan dasar tentang batu akik pandan. Jadi ketika membeli, udah tahu nih, ini batu pandan yang bagus, batu pandan yang saya pengen itu yang seperti ini, gitu. Ini batu pandan, ini batu pandan lumut, ini batu pandan lumut lawas. Jadi nggak kena apa istilahnya, nggak kena dibohongin lah ketika beli batu. Standar harganya pun jelas, jenis batunya pun jelas, pembelinya pun jelas. Jadi saya berharap apa yang menimpa saya ketika saya belajar tentang batu gitu ya, batu pandan juga saya kena gitu pertama-tama, itu tidak menimpa ke teman-teman yang lain. Banyak konten tentang batu akik pandan yang bagus di dunia maya, di YouTube. Tapi ada juga beberapa konten batu akik pandan yang saya lihat malah sedikit menjerumuskan, terutama di teknik-teknik merawat batu. Saya berharap dengan konten-konten yang ada di saya, hal tersebut atau katakanlah hal-hal negatif ketika merawat batu, hal-hal negatif yang tidak sesuai dengan apa yang ada di batu akik pandan itu sendiri, bisa tertampik gitu, bisa diminimalisasi dengan memberikan proses yang benar, dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang batu akik pandan. Saya berterima kasih juga di sini buat teman-teman semua yang sudah mengapresiasi channel YouTube saya dengan menonton, dengan memberikan pertanyaan, kemudian saya bisa menjawab, dengan mensubscribe. Subscribe ini dan jumlah tayangan tonton membuat saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten tentang batu akik pandan. Saya berterima kasih untuk atensi teman-teman semua. Tapi di satu sisi saya juga mungkin minta maaf seandainya ada salah-salah perkataan selama membuat channel YouTube ini. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum bisa saya jawab, karena contohnya ketika ada pertanyaan tentang bagaimana sih teknik merawat pandan,
pakai asam apa sih ketika merawat batu akik pandan. Bagaimana sih teknik membolongkan sisik batu akik pandan itu saya baca. Tapi saya berpikirnya tidak semua bisa saya bahas di sini. Tidak semua rawatan bisa saya buka di sini secara gamblang. Mungkin nanti, tapi kalau sekarang ya mungkin stepnya pelan-pelan. Buat saya stepnya pelan-pelan. Kenapa stepnya pelan-pelan? Kita edukasi dulu dengan pengetahuan basic tentang pandan, pengetahuan tentang pandan itu bagaimana, baru masuk pelan-pelan ke teknik perawatan pandan. Hal lain yang membuat saya mempertimbangkan hal tersebut adalah saya berpikirnya ini masih terkait dengan lahan teman-teman yang lain mungkin yang berusaha atau bergantung nafkahnya dari cara merawat batu akik pandan. Tapi masalahnya adalah channel-channel YouTube yang lain sudah banyak juga yang membahas tentang teknik rawatan batu akik pandan. Oke, demikian dari saya. Terima kasih udah nonton channel YouTube saya selama ini. Terima kasih sudah memberikan subscribe-nya. Tolong sampaikan ke teman-teman yang lain untuk ikut nonton, untuk ikut membantu dengan subscribe. Semoga channel saya ini bisa berguna untuk lebih memasyarakatkan batu akik pandan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandan selalu di jari.